Prinsip dasar operasional bank syariah. Bank syariah terdapat 3 fungsi dalam bank. Yang pertama yaitu penghimpunan dana, yang kedua penyaluran dana, yang ketiga yaitu fungsi sosial. Yang pertama yaitu fungsi penghimpunan dana. Fungsi penghimpunan dana di perbankan syariah berasal dari permodalan dan simpanan. Permodalan adalah modal yang disertakan oleh pemilik bank kepada bank syariah berbentuk saham. Selain permodalan, penghimpunan dana juga berasal dari simpanan. Simpanan berasal dari dana masyarakat yang telah disimpan di bank. 3 produk simpanan bank syariah yaitu giro wadiah, tabungan wadiah atau tabungan mudharabah, dan yang ketiga yaitu deposito mudharabah. Giro wadiah yaitu tabungan yang bersifat titipan. Titipan dapat diambil kapan saja. Yang kedua yaitu tabungan wadiah atau tabungan mudharabah. Tabungan yang memberikan bagi hasil dari dana yang sudah disimpan di bank. Yang ketiga yaitu deposito mudharabah. Deposito mudharabah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah yang telah menyimpan dananya di bank. Dana yang telah dihimpun akan disalurkan sesuai fungsi penyaluran dana. Dalam penyaluran dana di bank syariah memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama jual beli, yang kedua bagi hasil, yang ketiga upah. Yang pertama yaitu prinsip jual beli. Bank melaksanakan jual beli yang dikarenakan adanya pemindahan kepemilikan, biasanya menggunakan akad istiqna dan salam. Akad istiqna jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dengan nasabah. Bank menyebutkan harga barang kepada nasabah, kemudian bank memberikan laba sesuai dengan kesepakatan. Akad salam yaitu akad jual beli di mana nasabah sebagai pembeli dan pemesan. Pemesan memberikan uangnya di tempat terjadinya akad sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dalam keuntungan prinsip jual beli, keuntungan kembali ke bank dan menjadi keuntungan bank. Yang kedua yaitu prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil menggunakan 2 akad, yaitu akad murabahah dan akad musyarakah. Akad mudharabah yaitu bentuk kerjasama dua belah pihak atau lebih di mana pemilik memberikan kepercayaan kepada pengelola dengan menjanjikan pembagian keuntungan dengan bank sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib. Yaitu yang kedua akad musyarakah, di mana terdapat dua belah pihak atau lebih yang menjalankan kerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama, di mana seluruh pihak memadukan aset yang dimiliki. Kemudian bank mendapatkan keuntungan dari dana yang telah dipinjamkan tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip upah. Terdapat 4 prinsip dalam upah. Yang pertama yaitu ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya. Yang kedua yaitu prinsip hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengganti resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Yang ketiga yaitu al-wadiah.
Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan termasuk giro juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen. Yang keempat yaitu akad wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yakni bank memberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis, perbankan atau wakalah adalah akad memberi wewenangan atau kuasa dari lembaga atau seseorang kepada pihak lain untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Penghimpunan bank syariah. Fungsi bank syariah yang ketiga yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial pada bank syariah yaitu akad qard. Akad qard yaitu pinjaman kebajikan atau dana talangan. Bank tidak mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut, namun pokoknya pasti kembali. Dana-dana yang digunakan untuk penyaluran dana kembali ke bank dan dibagi hasil kepada pemilik dana yang telah menyimpankan dananya ke bank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.